Oke guys, jadi gue mau tanya ke kalian, apakah ikan predator gue sudah bisa dimasukin ke megatank ini atau belum? Jadi ada dua hal yang menjadi pertimbangan gue. Yang pertama, ikan yang di sini kan kemarin gue taruh beberapa ekor ikan komet atau ikan koi murah ya. Nah, dalam tempo waktu 3 hari, gue udah coba kasih makan ikan-ikan itu, yang dimana gue nggak tahu. Nah, nih di sini nih, susah ngelihatnya. Nah, ikan itu udah gue kasih makan kemarin, bisa dibilang setiap hari, dan mereka udah mau makan. Berarti menurut gua indikasinya itu ini air nggak ada masalah menurut gua, karena ikan kalau dia mau makan itu mengindikasikan ikannya sehat, seperti itu ya biasanya. Jadi kenapa gua isi ikan-ikan murah untuk ngetes air ini, karena kan selama proses pembangunan itu kita harus mengeluarkan yang dari ya sejenis kimianya, dari semen dan waterproofing dan lain-lain ya. Tapi karena gue menggunakan FlexiCoat, brand itu mengklaim kalau itu sangat aman untuk ikan. Makanya gue kepikiran kenapa nggak gue coba aja langsung. Makanya gue coba dengan ikan. Pas gue masukin ikan, ini sudah hari ketiga, ikannya masih hidup. Ikan-ikan gue masih hidup, mau makan, dan air mulai menghijau. Gue lihat menghijaunya kan karena terpapar oleh matahari ya. Nah, jadi menurut kalian gimana nih? Karena indikasi air hijau itu sudah ditumbuhi oleh alga, ya kan? Jadi alga itu kan ada dua ya, alga yang nempel di kaca, dan juga alga yang ada di air yang ngebuat air kalian tuh hijau. Berarti kalau udah ada lumut di air, semestinya sih itu indikasi kalau sudah tidak ada atau sangat sedikit kimia yang ada di dalam kolam ini. Kalau kolam ini masih banyak dengan kimia dan lain-lain, semestinya lumut itu tidak akan tumbuh. Seperti kalian lihat di kolam renang, kenapa kolam renang walaupun terpapar matahari langsung, tapi kolamnya itu tetap airnya bening, ya kan, karena dikasih kaporit dan lain-lain ya. Makanya lumut nggak bisa tumbuh. Berbeda dengan kita gunakan air ini sebagai kolam ikan. Salah satu kendala yang sering dihadapi terutama outdoor itu ya air hijau. Nah, ini gue ngelihat airnya udah mulai hijau. Jadi gue rasa sih, kalau menurut gue ya, nggak tahu menurut kalian, ini udah layak belum ya untuk ditempati oleh ikan. Jadi ikan komet yang kemarin udah mau makan, dan air sudah mulai terlihat hijau. Jadi kalau misalnya menurut kalian sudah layak dipakai, ini nanti akan gue kuras sekali, dan air kedua semestinya ya, atau sepertinya udah bisa langsung gue masukin ikan predator. Atau bagusnya tetap di air ketiga yang kita isi ikan predator kita, gue minta masukkan ke kawan-kawan semua. Dan kemudian yang kemarin, kalau kalian nonton di video sebelum yang pas gue berenang, di sini ada rembes halus banget. Jadi setiap 20-30 detik dia ada air dikit. Nah, ini kemarin udah gue tambal dengan Damdex yang dicampur dengan semen dibuat pasta, dan gue udah nggak ngelihat lagi ada indikasi ngerembes. Nah, moga-moga aja dengan cara ngedamdex begini doang itu dapat menyelesaikan masalah. Walaupun sebenarnya ada potensi muncul titik baru, rembes baru di titik lain, karena di daerah sini itu jalur air sudah tertutup. Nanti air akan mencari celah di tempat lain. Tapi sejauh ini gue nggak ada ngelihat indikasi-indikasi bocor lagi. Jadi semoga cuma kemarin ini doang yang bocor halus, dan yang bagian belakang juga gue udah ngelihat itu udah mulai kering. Jadi sejauh ini gue bisa bilang 99% semuanya aman. Jadi tinggal kita tunggu sekitar 3-4 hari lagi baru bisalah gue pastikan semua ini aman apa tidak. Jadi kemarin banyak yang tanya mengenai, bang ini kan nggak dipakein atap, nanti airnya nggak meluber. Jadi mengenai hal itu gue akan tunjukin ke kawan-kawan di belakang. Nah, jadi ini yang gue bilang, ini yang ngatur ketinggian air di megatank. Begitu air melebihi di sini, dia akan ngeluap sendirinya. Ini kalau gue copot, ini airnya keluar nih. Ini jadi belum gue matiin ya, belum gue lem, belum gue apa-apain, karena ya tunggu semuanya jadi, baru gue rapihin. Ini kalau gue buka, ini air megatank akan kekuras nih. Ah, tuh. Ah. Ya, jadi di sini gua ngatur ketinggian air, walah, gua ngatur ketinggian air megatank di sini. Jadi kurang lebih gua udah dapet gambarannya airnya sampai di sini. Jadi nanti kedepannya gue tinggal ngerapihin
bagian sini guys. Oke, jadi itu bagi yang nanya itu air nggak meluber ya, melubernya di sini nanti. Begitu ketinggiannya melebihi ini dia akan ngeluber di bagian sini. Dan terlambat gue nunjukin. Intinya bagian ini udah kering, jadi nggak ada kendala lagi. Bagian situ sepertinya udah kering. Jadi kemarin emang bocor yang halus banget dan akhirnya bener sesuai dengan dugaan gua atau perkiraan gua. Air akhirnya ada kotoran yang menyumbat dan jalur air itu tertutup. Tapi telat gua kasih tunjuk kalian keburu basah dari situ. Tapi intinya ini udah aman ya. Nah, kemudian mengenai penyusutan air, gua kemarin udah ngukur. Jadi rata-rata penyusutannya di sini sekitar 1 cm per hari di luar saat hujan ya. Jadi itu indikasi yang juga sangat baik. Jadi karena 1 cm itu hilang karena evaporasi atau penguapan dari matahari. Karena ini kan terekspos langsung ya. Jadi sejauh ini seperti yang gue bilang tadi, bisa dibilang ini gue nyemplung pula nih. Bisa dibilang Megatank ini 99% aman. Dan nanti saat gue nguras air ini juga akan gue kuras sekitar 2 cm atau 3 cm per jam. Jadi biar tidak ada penurunan air yang drastis, supaya tidak mempengaruhi struktur ini secara keseluruhan. Karena ini kan bisa dibilang sedikit ekstrim ya. Bukan dibilang ekstrim banget, enggak, tapi ya cukup ekstrim. Jadi makanya nguras airnya pun pelan-pelan, nggak boleh langsung dikuras cepat seperti itu. Kemudian pertanyaan yang paling sering ditanya yaitu ini pakai pompa apa. Nah, untuk merek gue belum tahu menggunakan pompa apa, tapi untuk awal gue akan menggunakan pompa total ya, kapasitasnya itu 150.000 liter per jam. Jadi di desain awal Megatank ini semua pemipaan itu dapat menghandle hingga 400.000 liter per jam. Dengan pompa 150.000 liter per jam, ini dapat memutar air kurang lebih 1,5 kali dalam 1 jamnya, ya kan? Kurang lebih nih ya, kita menghiraukan friction loss, head loss, dan ya tete bengek lainnya ya. Nah, jadi dengan gue menaruh 150.000 liter per jam, kalau nanti ke depannya gue rasa kurang mumpuni, gue tinggal nambah pompa. Tapi dari settingan awal, ini bisa ngehandle hingga 400.000 liter per jam. Jadi yang susah itu kalau kita mau nambah tapi pemipaan kita nggak sanggup, itu yang susah. Tapi dengan gue buat spare, mau gue sampai 200.000, 300.000, sampai 400.000, gue bisa. Tapi kalau nanti gue rasa 150.000 aja udah cukup, ya gue berhenti di 150.000. Nah, kemarin juga banyak yang bertanya ke gua, kenapa sekat-sekat filter ini tidak gua water ponding. Jadi gini, water ponding itu kan harganya lumayan ya. Itu gua sisain 3 dus ya di sana. 3 dus itu kalau ada kebocoran di kolam utama, itu untuk gua water ponding ulang. Jadi gua masih punya spare 3 dus. Nah, kalau misalnya tidak ada kebocoran atau hal-hal yang tidak diinginkan, water ponding yang sudah gua beli itu nanti akan baru gua pakein untuk sekat-sekat filter ini. Takutnya kemarin kalau gue pakein dulu di sekat filter, terus ternyata ada kebocoran, berarti gue harus beli lagi dong, ya kan? Jadi gue mikir mendingan water pondingnya itu gue simpen untuk kalau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Tapi karena semua alhamdulillah berjalan lancar, itu water ponding nanti akan gue pakai untuk ngecat ini semua, sekat-sekat ini. Jadi mungkin itu aja sih yang bisa gue update ke kawan-kawan semua mengenai proses isi air dan masalah rembes-rembes kemarin. Semua udah, alhamdulillah sudah teratasi. Jadi mungkin itu aja video gue kali ini dan see you guys in my next video. Bye-bye.